hayya 'alas Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang sama-sama menghormati Allah, melanjutkan tema tentang perjalanan Yahudi dari masa ke masa. Sekarang memasuki babak yang kedua, yaitu periode Nabi Sulaiman beserta dengan turunnya ilmu sihir dan juga kisah tentang Harut dan Marut. Hadirin yang sama-sama mengharapkan Allah, sebelum kita membahas tentang Nabi Sulaiman dan sihir, kita sedikit mengulas kembali. Kemarin terakhir sebelum membahas tentang bahasa Suryani, di sini ada 4 yang dinyatakan oleh orang Yahudi bahwasanya Nabi Sulaiman itu memiliki penyimpangan. Yang pertama, Nabi Sulaiman menyukai berhala. Berarti kalau menyukai berhala, selain menyembah Allah, Sulaiman pun menyembah terhadap selain Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman mengkhianati wasiat Allah. Yang ketiga, Nabi Sulaiman dituduh memiliki sihir. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas bagian yang ketiga. Yang keempat, Nabi Sulaiman membangun kuil. Ini terdapat di dalam kitab Palestina Al-Mawsu'ah, yang dimana kemarin gambarnya terpotong ya. Nah, sekarang ini ada gambar-gambarnya. Haikal Solomon itu kurang lebih seperti beginilah sketsa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini hanya gambaran, walaupun menurut UNESCO sendiri sebetulnya tidak ada puing-puing reruntuhan bekas Haikal Solomon itu. Jadi intinya ini hanya mimpi mereka saja. Mereka berangan-angan untuk mendirikan Haikal Solomon, intinya ingin merebut Baitul Maqdis, gitu ya. Nah, ini sudah dibuat ya, miniatur dengan segala rupa. Nah, ini gambaran sketsanya, ini miniaturnya, dan miniaturnya itu ya disimpan masih terletak di daerah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa seperti yang kita gambarkan, Masjidil Aqsa itu bukan ini apa ya? Nah, Masjidil Aqsa itu segini. Nah, ini Masjidil Aqsa. Nah, di dalam Masjidil Aqsa terdapat beberapa musola dan beberapa masjid. Nah, termasuk ini disebut Masjid Al-Qibli. Kenapa disebut Masjid Al-Qibli? Karena disinilah pertama kali Rasulullah sholat, gitu ya. Sebelum Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, maka disebut Masjid Al-Qibli. Nah, adapun yang berwarna emas, ini pun sama, bukan Masjid Al-Aqsa, karena Al-Aqsa itu satu komplek. Nah, ini disebut dengan the Dome of Rock karena di dalam itu terdapat batu yang konon menurut sejarah katanya batu ini akan ikut terbang bersama Rasulullah tatkala Rasulullah melakukan Mi'raj, gitu ya. Nah, Mi'raj itu apa sih? Mi'raj itu dari kalimat maraja yang berarti adalah tangga. Jadi yang disebut dengan Mi'raj adalah Rasul dinaikkan oleh Allah ke langit melalui tangga-tangga apa? Allah misalnya, ya, itu urusan Allah dengan Rasulullah. Nah, ini di sini disebut the Buraq Wall karena Buraq nanti dia transit di sini Buraqnya. Makanya di sini disebut ada Masjid Al-Buraq dan lain sebagainya. Kemudian ada Musola Al-Marwani, ya, ada the Golden Gate. Ini disebut sebagai apa? Gerbang emas. The Throne of Sulaiman. Di sini tempat Nabi Sulaiman itu. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ini yang dimaksud dengan komplek Masjidil Aqsa. Jadi sanes Masjidil Aqsa tapi sakit. Nah, nanti Haikal Solomon itu dibangun dari sini, mulai dari bawah ini Haikal Solomon itu. Jadi ternyata di bawah komplek Masjidil Aqsa sudah dibuat terowongan yang begitu besar. Bahkan ada ungkapan yang masuk melalui berita-berita internasional, konon katanya di 2035 komplek Masjidil Aqsa ini akan dibelah menjadi 2 al-Qalam Saudi. Ini masih yang tadi sama. Nah, ini berbangsa. Nah, ini terowongan yang sudah digali di bawah tanah komplek Masjidil Aqsa. Dan ini
sudah berlangsung selama 60 tahun pembangunan ini Pak ya, dan masih berjalan sampai sekarang. Nah ini di sebelah sampingnya itu ada The Burrow Wall. Nah ini sendiri disebut sebagai tembok ratapan. Mengapa disebut tembok ratapan? Karena menurut kisah orang Yahudi sendiri, tembok ratapan ini adalah sisa-sisa atau puing-puing dari Haikal Solomon. Karena Haikal Solomon adalah sebagai nabi mereka, raja mereka, maka tempat ini dijadikan tempat yang sangat bersejarah, termasuk tempat berziarah dan beribadahnya orang Yahudi di sini. Sambil si Gajal Galau ya banyak menghadapi tembok ratapan. Nah daerah sini khusus untuk laki-laki, daerah sini khusus untuk perempuan. Nah ini tempat untuk masuk ke dalam sini. Ini tembok ratapan. Ini yang tadi ya, ini laki-laki, ini perempuan, nanti masuk dari sebelah sini. Nah ini untuk masuk awal mula perempuan itu dari sini. Ini tembok ratapan. Jadi pembesar khususnya Amerika itu semua sudah menjadi pilihan daripada orang-orang Yahudi. Itu sedikit ya Pak ya. Oke, sekarang kita masuk ke periode Nabi Sulaiman dan turunnya ilmu sihir. Kemarin karena kita membahas sedikit tentang bahasa Suryani miliknya Mama Gufron, walaupun di media sosial banyak yang membela, sampai muridnya sendiri membela. Jadi makoli itu ada singkatan. Makanya ayah bahasa disingkat-singkat, khususnya bahasa Arab. Sampai saat ini saya belum menemukan bahasa Arab disingkat, kecuali bahasa orang Indonesia, OTW, BTW. Orang Amerika macam pernah OTW, BTW. Itu hanya bahasa kita saja. Maka bahasa Arab disingkat gitu. Nah itu ya. Jadi ternyata kalau kita simpulkan berdasarkan dari hasil bukan penelitian itu ya, sedikit apa yang kita lakukan. Nanti Bapak boleh bagi yang berminat, saya punya PDF-nya. PDF tentang Sefer Raziel Hamalah atau The Book Raziel Angel, tentang bukunya Malaikat Raziel. Tapi itu berbahasa Inggris. Tapi di dalamnya ada rekam jejak termasuk tulisan alfabet Babisme itu ada di sana. PDF ya Pak ya, ada yang 200 halaman, ada yang 160 halaman. Kalau mau boleh nanti saya kirim PDF-nya. Nah itu menceritakan bahwasanya tulisan yang diambil oleh Mama itu bukan tulisan Suryani asli yang sudah saya jelaskan kemarin, karena Suryani itu adalah bahasa yang berasal dari rumpun atau ibunya itu adalah bahasa Arab. The Arabic language itu menurunkan 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan bahasa Arab. Nah kebetulan bahasa Suryani sendiri itu bahasa yang sering dipergunakan di negara-negara bulan sabit. Negara-negara bulan sabit itu jika dilihat dari Google Maps, titik-titik negara tersebut akan membentuk bulan sabit, salah satunya adalah negara Suriah. Nah dari negara Suriah ini sampai saat ini ada pengguna bahasa Suryani, tetapi bukan kalangan Muslim. Yang menggunakan bahasa Suryani itu adalah orang-orang Kristen Ortodok. Nah, ya. Dan bahasa Suryani itu dialeknya mirip bahasa Ibrani. Dengan bahasa Arab yang terlalu dekatnya justru dengan bahasa Ibrani, dialek Suryani itu. Nah pertanyaannya kemarin kan, Mama Gufron itu memiliki tulisan itu dari mana? Itu kan bukan tulisan Suryani asli, ternyata diketahui ditemukan di dalam kitabnya tadi orang-orang Yahudi Kabbalah, yaitu orang-orang Yahudi yang mencintai ilmu-ilmu mistis dan magis gitu. Nah salah satunya tulisan Suryani yang ditawarkan oleh Mama itu adalah sebagai bahasa kode atau sebagai coding untuk membuat santet, untuk membuat pelet, untuk membuat raja. Itu codingnya itu menggunakan bahasa itu. Dan kenapa disebut bahasa langit? Karena menurut orang-orang Yahudi Kabbalah, di dalam buku Raziel Hamalah itu, tulisan yang ada di dalam kitab itu adalah tulisan yang dibuat oleh malaikat Raziel gitu. Dan malaikat Raziel itu adalah malaikat yang mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepada manusia, termasuk salah satunya yang dititipi oleh ilmu hikmah itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah kalau versi Islam nanti ada lanjutan dari ayat ini, setelahnya ada malaikat yang bernama Harut Marut. Mungkin versi mereka itu Raziel, versi kita adalah Harut dan Marut. Insya Allah setelah ini ke bawahnya akan ada kisah tentang Harut dan Marut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tabu wa tatslu asyayatin ala mulki Sulaiman.
dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Pak, kalau ada setan, sanes jin, ya, setan itu apa? Setan itu adalah makhluk Allah yang memiliki sifat jahat. Jadi bisa manusia, bisa jin. Jadi setan di sini nggak hanya sekadar jin, tetapi bisa juga manusia. Wa maka para Sulaiman walakina asyayatin kafaru, dan menurut mereka setan-setan ini meminta Sulaiman itu adalah kafir nanti ya. Mengapa? Karena Sulaiman mengajarkan sihir kepada manusia, tapi Allah justru malah menafikan Sulaiman itu tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir karena setan mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, itulah tuduhan yang tidak berasal dari orang-orang Yahudi, termasuk daripada golongan setan ini menuduh kalau Sulaimanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini Pak sejarah turunnya sihir itu. Ini ada beberapa riwayat, saya ambil riwayat yang paling kuat. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ini termaktub di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yaitu miliknya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Abu Sa'ib Salimah Ibnu Junada As-Sawa'i telah menceritakan kepada kami, ini itu sanad ya Pak ya. Ini disebut jalur sanad. Makanya di dalam Islam itu terkenal ada ilmu hadis itu ada karena periwayatan melalui sanad. Pewartaan melalui orang-orang yang dipercayai. Jika pewartanya ada orang yang tidak dipercayai, disebutlah hadis dhaif. Ya. Nah, kisahnya kurang lebih. Jadi Nabi Sulaiman itu kan memiliki cincin. Nah, ini justru yang misteri sampai sekarang itulah cincinnya Sulaiman ini. Jadi di dalam tafsir pun tidak diceritakan dari mana berasalnya cincin tersebut. Cuma Imam Ibnu Katsir tiba-tiba mengutip Nabi Sulaiman memiliki cincin. Nah, di sini Pak. Dan cincin itu enggak pernah dilepas oleh Nabi Sulaiman kemanapun Nabi Sulaiman pergi, terkecuali pada dua hal. Jika akan masuk kamar mandi baru dilepaslah cincinnya, atau ketika akan bergaul dengan istrinya baru dilepas cincin. Jadi ada cincin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman, entah datangnya dari mana, karena dalam kitab tafsir pun nggak dijelaskan. Tapi intinya di dalam kitab tafsir diceritakan Nabi Sulaiman memiliki cincin yang disinyalir cincin itulah pemilik kekuatan besar. Mengapa Sulaiman bisa menguasai dunia? Mengapa Sulaiman bisa menguasai alam gaib? Termasuk hal-hal yang lain seperti burung, angin itu bisa dikuasai oleh Sulaiman akibat dari kekuatan cincin tersebut. Nah, makanya ketika Nabi Sulaiman hendak pergi ke kamar mandi, nah ini Nabi Sulaiman diuji oleh Allah tatkala cincinnya dititipkan kepada pembantunya. Lalu datanglah setan dalam mimpi Sulaiman dan berkata kepada pembantu Sulaiman, serahkanlah cincinku. Si pembantu mendatangkan cincin itu kepadanya dan dia segera memakainya. Ketika setan memakainya, maka tunduklah semua setan, jin dan manusia kepadanya. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Jadi cincin itu memiliki kekuatan dan cincin itu sempat dicuri oleh setan dikarenakan setan mengetahui, dari situlah kehebatan Nabi Sulaiman. Ini riwayat yang pertama. Nah, riwayat yang kedua, ketika Nabi Sulaiman kehilangan, jadi masih sambungan dari yang tadi Pak. Jadi kalau riwayat pertama cuma seperti itu ceritanya, riwayat yang kedua seperti yang tadi cuma ada tambahan ini. Nah, ini tambahannya. Jadi setelah cincinnya hilang, Nabi Sulaiman itu mencari cincinnya kemana-mana, termasuk Sulaiman berlari kepada kardus. Hingga pada satu ketika ia merasa sangat lapar dan dahaga, dan terkadang ia meminta kepada orang-orang agar orang-orang memberikan makanan sambil mengatakan, aku Sulaiman bin Daud. Namun orang-orang tidak mempercayainya, dan Sulaiman berada dalam keadaan lapar tanpa tutup kepala selama 40 hari. Sampailah Sulaiman di tepi pantai dan dia menyaksikan sekelompok nelayan, lalu ia menghampiri dan bekerja bersama nelayan. Kemudian Asim bin Barfaya berkata, wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh sekelompok setan, dan sesungguhnya Sulaiman telah pergi dengan ketakutan di wajahnya. Tatkala setan yang duduk di singgah Sulaiman itu mendengar perkataan itu, maka setan pun pergi menuju lautan dengan perasaan takut dan membuang cincinnya. Cincin Sulaiman itu dibuang lalu dimakan oleh ikan salmon. Maka ikan salmon bermahal lantaran uang cincin Nabi Sulaiman. Yang kemudian ikan itu dijaring oleh Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika Sulaiman membuka perut ikan tersebut, maka didapatilah cincin itu di dalamnya. Lalu dia pun memakainya kembali dan bersyukur kepada Allah.
Setelah itu dia kembali ke singgasananya dan duduk di atas singgasananya sebagaimana firman Allah, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anaba. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah yang karena sakit. Kemudian Sulaiman pun bertobat kepada Allah. Ini dikisahkan di dalam kitab Ladai Az-Zuhur fi Waqo'il Zuhur juz 1 halaman 85. Jadi ada tambahan, kalau tadi mah hilang cincinnya saja, di dalam kitab Badoi ini disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman mencari cincinnya ke sana kemari sampai akhirnya mentoklah tadi di laut bekerja sebagai nelayan, ada berita cincinnya hilang dan akhirnya singkat cerita ditemukanlah cincin Nabi Sulaiman itu di tengah lautan karena cincinnya dimakan oleh ikan salmon. Setelah cincinnya didapati, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah karena cincin itu adalah fitnah, ujian dari Allah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya bahasanya fatana itu bentuk dari kalimat fitnah. Fitnatun itu dari kalimat fatana yaftinu, fatanu, fatanat, fatanata, fatana, fatanta, fatantuma, fatantum, fatanti, fatantuma, fatantuna. Ada di terakhir fatana, artinya kami telah menguji Sulaiman. Nah itu ya. Jadi ujian itu sengaja Allah turunkan agar Sulaiman tidak melupa diri sebagai seorang raja yang menguasai dua alam, alam manusia dan juga alam jin. Nah kemudian dirimaklah kisah Nabi Sulaiman ini oleh orang-orang Hollywood menjadi film yang tidak hanya trilogi bahkan sampai beberapa episode, yaitu film The Lord of the Ring. Nah, itu menggambarkan salah satunya kekuasaan seorang raja. Bahkan di episode berapa di film The Lord of the Ring itu menceritakan sebuah gunung yang dimana di gunung tersebut adalah hidupnya dua bangsa perusak, yaitu Yajus dan Majus. Jadi tolong dikira Pak, film Hollywood yang hanya sekedar ilustrasi, padahal di dalamnya ingin menyampaikan pesan apapun itu namanya. Makanya nanti di dalam simbol-simbol orang Yahudi ada yang disebut dengan pesan kasih sayang. Bapak kalau senang nonton film-film yang bergenre sihir ya, Harry Potter, apalagi film-film animasi yang berhubungan dengan masalah sihir, nanti akan banyak simbolnya itu heksagram. Itu sebagian bentuk daripada pesan kasih sayang. Padahal logo heksagram itu sebetulnya adalah logo yang pertama kali dipakai oleh negara Islam, tapi akhirnya diambil oleh orang-orang Yahudi. Nah, logo heksagram itu sebagai alat yang disinyalir memiliki kekuatan magic yang begitu kuat. Jadi percaya bahwa orang-orang Yahudi makan magis dan memang ada sihir itu. Makanya nanti dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari pernah kejadian dengan salah satu judul Rasulullah disihir oleh orang-orang Yahudi. Nanti insya Allah selepas ini ya, jika kita ada usia, kita akan membahas bagaimana Rasulullah terkena sihir oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini apa ya? Versi berikutnya, ini dari Ibnu Abbas, masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, melanjutkan kisah dari Ibnu Jarir, bahwasanya Sulaiman sama hilang cincin. Jadi kisah yang pokoknya itu hilang cincin. Cincinnya dititipkan ke pembantunya, cincinnya hilang karena diambil oleh jin yang menyerupai sebagai Nabi Sulaiman. Nah, ini. Tapi Ibnu Abbas menambahkan, nah, berkata di hari-hari kekuasaannya. Jadi setan itu berkuasa Pak karena sudah memiliki cincin tadi. Setan menulis berbagai macam kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran. Lalu mereka menguburnya di bawah singgasana Sulaiman. Setelah Sulaiman wafat, mereka mengeluarkan kitab-kitab itu dan membacakannya di hadapan semua orang. Lalu mereka berkata, sesungguhnya dahulu Sulaiman berkuasa atas manusia melalui kitab-kitab itu. Jadi cincinnya diambil oleh setan, baik dari kelompok jin dan manusia. Kemudian dan melalui cincin tersebut, orang menggunakan wahyu ilahi, dibuatlah dalam bentuk versi buku dan tulisan. Maka jadilah buku-buku sihir. Maka tadi di cerita sebelumnya di kitab Badoi disebutkan setan pernah duduk di singgasananya Sulaiman. Itu setelah membuat buku-buku ini. Masih buku-buku tepeh itu dicuri, disimpan saja di dalam tahta Nabi Sulaiman. Jadi ada kursi raja. Nah, di bawah kursi raja itu tertanamlah kitab-kitab sihir yang disinyalir dibuat oleh setan yang pernah mencuri cincin Nabi Sulaiman. Nah, begitu Nabi Sulaiman wafat, jadi sebelum wafat, kan tadi cincinnya sudah didapati lagi oleh Nabi Sulaiman, Pak. Nah, Nabi Sulaiman itu duduk di atas kursinya sampai beliau wafat.
Tadi dalam surat Shad dinyatakan itu ujian bagi Nabi Sulaiman, dilemahkan oleh Allah karena sakit dan wafat di atas kursinya dengan memegang tongkat. Tiap ningali doa Sulaiman, nyokot kitab sihir itu bisa, dan sihir ke Nabi Sulaiman. Tapi kelebihan daripada kursi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu bentuk daripada wahyu yang Allah turunkan. Jadi jangankan manusia, jin saja jika menyentuh kursinya Nabi Sulaiman itu badannya akan hangus terbakar. Bahkan apalagi Sulaiman menduduki kursi itu sambil memegang tongkat. Dan akhirnya diketahuilah Nabi Sulaiman wafat. Kapan? Setelah tongkatnya dimakan rayap, ternyata Sulaiman langsung tersungkur ke bawah tanah. Nah dari situlah setan-setan jin dan juga manusia mengetahui kalau Sulaiman alaihissalam sudah meninggal dunia. Maka pada saat itulah kitab-kitab ini didapati dan diajarkan kepada manusia. Nah dari sinilah awal mula lahirnya kelompok-kelompok pencinta ilmu sihir. Jadi Bapak kalau disebut mengimani ya harus, karena Allah menyatakan sihir itu adalah nyata dan ada. Termasuk nanti di dalamnya ada ilmu-ilmu raja, ada ilmu-ilmu pelet, ada ilmu-ilmu apalah banyak sekali ya. Termasuk nanti salah satu konsekuensi dari mempelajari sihir adalah dapat memisahkan kedua pasangan suami dan istri gara-gara sihir yang dipelajari. Itu ada nanti di dalam beberapa. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah semua orang berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Sulaiman dan mengkafirkan Nabi Sulaiman, setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, maka diturunkanlah ayat ini. Tabayang namanya di Nabi Sulaiman dituduh oleh setan manusia dan juga setan jin bahwasanya Nabi Sulaiman berkuasa gara-gara mempelajari sihir. Dan tuduhan ini disangkal selepas Rasulullah mendapatkan wahyu. Bayangkan Nabi Sulaiman ke Nabi berapa tahun jaraknya, begitu sangat jauh. Barulah Quran menyatakan padahal Sulaiman tidak kafir karena tidak melakukan sihir, hanya setan-setan itulah sebetulnya yang kafir karena setan-setanlah yang mengerjakan sihir. Jadi nanti dalam surat Al-Jin dinyatakan karena rijalun minal jinni rijalun minal insi ya'uduna ila rijalin minal jinni. Jadi akan ada nanti laki-laki golongan manusia yang meminta pertolongan kepada golongan jin dari laki-laki juga. Itu ada, ternyata bisa. Tapi di dalam tafsir pun tidak disebutkan bagaimana bentuk kerjasamanya. Tapi intinya jika Bapak ingin mendapatkan kekuasaan itu, jika Bapak ingin mendapatkan ilmu itu, satunya apa? Tinggalkanlah keimanan kita kepada Allah itu sangat. Makanya Allah mengatakan, jika manusia sudah bekerja sama dengan jin berbagai macam cara, fazaduhum rohaqom, maka akan semakin bertambah besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat teh Pak, lamun hoyong gaduh karar itu ya, Bapak dagang hoyong panjang ingin jadi pengusaha yang besar, datang ke Gunung Anu, teh sama dengan memuja kepada jin dan meminta pertolongan kepada jin, walaupun jinnya nggak akan pernah terlihat oleh kita. Tapi fazaduhum rohaqom, kita yang melakukan itu telah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren kami, alhamdulillah walaupun pesantrennya masih sedikit, ditawari kemarin oleh salah seorang pengusaha mungkin ya, orang sini dah, orang Turangga, orang Gatsir. Beliau punya tanah 10 hektar di daerah Soreang, tapi ke atas Pak, disebut nanti Gunung Barangkal. Kenapa beliau beli tanah di sana? Karena banyak tengkulak-tengkulak, rentenir-rentenir yang membuat para petani di sana menjadi miskin. Karena memainkan harga sehingga petani yang sudah berlelah-lelah dengan mengeluarkan modal yang besar dan juga tenaga, akhirnya tengkulak hanya menghargai biaya-biaya menghargai hasil panen mereka dengan harga yang murah. Seperti tomatnya yang harusnya 7.000 sekilo, kemarin jatuh hanya 500 rupiah satu kilo. Akhirnya ya terilah oleh petani dibuang. Kemudian namanya brokoli dan apalah gitu banyak yang mengalami. Nah akhirnya si bapak ini alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah. Ustaz, saya beli tanah di sini itu untuk menghindari itu. Saya beli tanah di sini, silakan para petani memanfaatkan lahan saya, tidak usah bayar. Saya akan beri modal dan saya akan mendapat keuntungan sedikit pun. Dan saya akan membantu menyalurkan penjualan hasil dari petani ini. Karena efeknya luar biasa Pak. Kalau petani-petani sudah gagal panen, mereka kehilangan banyak uang, mereka pun kehilangan banyak penghasilan. Nanti ditawarilah oleh orang-orang yang merusak harga itu pinjaman uang. Nanti kalau sudah dipinjami uang, diberikan bunga yang luar biasa. Urusan kali itu nanti, kalau sudah lapar, dahaga, nanti
tawarannya apa? Tawarannya adalah pindah agama. Sampai seperti itu. Itu kan di atas, bukan di kota. Nah kami datang ke sana, udah ada pesantrennya. Ternyata pernah ditempati oleh pesantren tahmid, udah 2 tahun kosong. Saya tanya, kenapa kosong Pak? Karena pernah ada wabah TBC, jadi santrinya dipulangkan beserta ustadznya, tapi nggak balik-balik lagi ke tempat, jadi 2 tahun kosong. Maka Ibnu Abbasnya diisi, wah, dia mikir lah, dan jauh Pak, yang cari ke tua Indomaret, tua apa, jauh dari itu kan. Akhirnya jangan juga nanti. Akhirnya apa? Begitu saya turun ke bawah, pesantren itu di atas. Begitu turun ke bawah, wah, itu tempat pemujaan meni ageun. Saya nanya ke orang di sana, mohon Pak, itu sok dianggo, kamu anu kunjung, cenah gitu. Dan banyak di antara orang Islam yang ke sana meminta kekayaan, meminta sesuatu bla 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 bla. Saya tanya ke si bapak yang punya tanahnya, Pak, kalau ada pesantren seperti apa? Kata si bapaknya, tau ngaganggu wesan, tentang ngaganggu mah aman. Justru kalau ada pesantren teh kudu lagi kegiatan, ai diatemkeun mah kumaha. Nah itulah salah satu bentuk perjanjian dan ikatan manusia dengan jin, ya salah satunya adalah dengan datang ke tempat-tempat pesugihan, datang ke tempat-tempat hal yang seperti tadi, secara tidak langsung kita sudah berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa ya, kisah sihir yang pertama kali turun ke alam dunia dari cincinnya Nabi Sulaiman, tapi sampai detik ini kita pun tidak tahu dari mana asalnya cincin itu, walaupun ada beberapa pendapat cincin Nabi Sulaiman didapati dari ayahnya Daud alaihi salam. Nah, fakta cincin Nabi Sulaiman yang sangat melegenda. Nabi Sulaiman mendapat sebuah peninggalan dari ayahnya. Ini hanya pendapat saya. Kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincinnya. Dikatakan pula bahwa cincin Nabi Sulaiman berasal dari langit. Jadi biji cenah warisan dari bapaknya, atau langsung Allah yang memberi dari langit. Nah, bahkan cincin Nabi Sulaiman itu unik bentuknya, memiliki 4 sisi. Pada sisi pertama tertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluhu, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Itu di sisi yang pertama. Di sisi yang kedua tertulis Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Artinya, wahai Allah, raja yang memiliki kerajaan, engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari yang engkau kehendaki pula. Ini sampai beres. Sisi ketiga tertulis kullu syai'in halikun illallah, berarti segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Di sisi yang terakhir tertulis tabarakta ilahi la syarikalah, artinya maha suci engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Nah, cincin tersebut memiliki cahaya bersinar yang apabila dikenakan akan berkumpulah jin, manusia, burung, angin, setan, awan, dan menggenggam dunia. Hanya kematianlah yang tidak bisa dijamah oleh cincin tersebut. Jadi sehebat apapun Nabi Sulaiman tidak bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini ilustrasi. Makanya ada logo heksagram. Ini pun ilustrasi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Dari orang Islam atau buat ilustrasi. Jadi ini ilustrasi versi orang Yahudi. Cincin Nabi Sulaiman itu seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan sisi-sisi itu di pinggir-pinggir ini apa, ada tulisan dan tekan ini ilustrasinya. Nah, ternyata logo heksagram itu, nah ini didapati di dalam kitab, nah ini The Secret of Raziel Angel. Nah, ini yang 160 halaman. Di halaman 19 tentang rahasia malaikat Raziel terdapat logo seperti ini yang mirip serupa dengan logonya yang berada di cincinnya Nabi Sulaiman. Makanya konon nanti buku-buku sihir yang banyak saya pun tahu karena ada di film animasi. Nah, orang-orang yang mau pelajari sihir di dalam film animasi itu dia punya kitab sihir, itu disebutnya grimoire. Nah, di dalam grimoire itu di halaman paling depan atau di jilidnya pasti selalu ada logo ini. Ada yang campuran, ada logo ini saja, ada yang ditambah nanti dengan satu mata, ada yang ditambah dengan gambar kepala domba, logo Baphomet, ada yang ditambah dengan hewan, burung hantu, kemudian ular dan lain sebagainya. Tapi logo utamanya adalah segitiga. Ada segitiga biru. Nah, segitiga biru pun itu milik Yahudi ya, jangan belanja segitiga biru. Itu merugikan Palestina ya, warga Gaza cari terigu lokal.
ini ada di dalam buku. Bapak kalau yang mau ini boleh nanti saya kirim mungkin ke Bajul yang mau apa? Yang mau PDF-nya ada 4 buku tentang malaikat Rezil ini, ya. Tapi semuanya berbahasa Inggris, nih. Nah ini buku aslinya. Nah ini PDF yang menunjukkan buku Sefer Rezil Hamalah versi asli berbahasa Ibrani. Nah ini tulisan yang ditawarkan oleh Mama Gufron itu yang disebut dengan alfabet okkultisme ini terdapat dalam Rezil Hamalah, ya. Tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini kitab aslinya mungkin ada di museum. Tapi ada PDF-nya kalau yang mau boleh silakan ya. Nah, Rezil Angel versi Yahudi, nah Harut versi Islam. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Sefer Rezil Hamalah adalah kitab malaikat Rezil dalam ajaran Yahudi Kabalah, malaikat yang dikenal dengan malaikat yang mengajarkan ilmu hikmah kepada manusia. Ilmu-ilmu mistis, ilmu hikmah dan mengajarkan ilmu mistis itu yang disebut dengan sihir khususnya kepada Bani Israel. Sekilas malaikat Rezil ini seperti salah satu dari 2 malaikat yang diturunkan Allah untuk mengajarkan sihir, yaitu Harut dan Marut. Nah ini apa ya? Jadi versi orang Yahudi orang yang malaikat pembawa sihir itu adalah Rezil. Nah nanti di dalam kitab Sefer Rezil Hamalah itu ada nama 72 malaikat beserta dengan tugas-tugasnya itu ada, ya. Kemudian ada nama-nama bulan, ada nama-nama hari kayak Thursday, Wednesday, itu ternyata diambil dari nama malaikat, gitu ya. Mata anu nerjemahkeun Rabu teh urang bahasa Indonesia, Wednesday Rebo atau Rabu teh padahal bahasa Arab, ya. Kemudian Tuesday, nah itu pun diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Padahal terjemahnya bukan itu, hanya mencocokkan saja jumlah harinya. Nah di dalam buku Sefer Rezil Hamalah itu ada penamaan hari, penamaan bulan itu ternyata diambil dari 72 malaikat yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, ya. Menurut Islam itu tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, ini di dalam tafsir nanti ayat Al-Qur'annya. Nah itu lanjutan dari yang tadi, Pak. Yang Sulaiman tidak kafir tapi setan yang pun lanjutannya ini. Wa ma unzila alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babil, di negeri Babil. Babilonia itu sekarang Irak. Siapa nama malaikat itu? Harut wa Marut. Dia adalah Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadi. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang hatta yaqula innaman nahnu fitnatun. Nah, ini kalimat fitnah menarik. Jadi sebetulnya Harut dan Marut ini ujian dari Allah untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Tapi Harut Marut selalu mengatakan, jika kamu mempelajari sihir, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takfur, sebab itu janganlah kamu kufur. Artinya jika manusia belajar sihir dari Harut dan Marut, manusia itu telah kafir intinya. Jadi boleh kita percaya dan yakin ada di ilmu sihir, yang tidak boleh itu adalah mempelajarinya. Ada Bapak ya, ayeuna Bapak bisa cari di Facebook dan di Tokopedia ada judul itu buku-buku aneh. Di dalamnya itu ada buku-buku tentang sihir. Nggak tahu manjur, nggak tahu nggak bisa nyoba kan namanya. Itu harganya teh 15.000, 20.000, ada bisnis deh naon. Tapi dah sigana orang Indonesia marasa. Karena di channel-channel YouTube saja, di TikTok saja yang berhubung dengan cerimis itu pasti ramai. Nampak cerimis teh cerita mistis, nah itu selalu saja ratingnya itu besar. Ya, terkait kayak jelema muda pocong. Biasanya pocong teh muda jelema, ya jelema muda pocong. Kayak kuntil anak di balik duduk senal. Dia orang percaya gak ya kuntil anak gitu kan? Nah itu. Jadi resep di bobodo gitu orangnya, di bobodo. Nah ini. Fitnah. Jadi ada sihir itu. Karena Harut sendirilah yang datang oleh Allah sengaja untuk menurunkan sihir. Tapi banyak jadi pertanyaan, Allah tidak naon ada tuh ya? Menurunkan Harut mengajarkan sihir. Nah itu yang mungkin jadi pertanyaan kita. Ini versi kisah tentang Harut dan Marut. Nah di dalam tafsir atau bari dinyatakan kana malakaini minal malaikati fa'ah bato liyahkuma bainan nasi. Mereka berdua, karena malaikat ini, mereka berdua, minal malaikat adalah dari golongan malaikat. Pak, malaikat ini bentuk jama ya. Malaikat ini artinya 2 malaikat, 1 malaikat malakun, malakani, malaikatun. Malakun 1 malaikat, malakani 2 malaikat, malaikat artinya malaikat. Jadi malaikatnya jumlahnya banyak.
Jadi Harut-Marut ini bagian daripada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dari sekian banyaknya. Fa'abatul yahkuma bainan nas, mereka diturunkan ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Ini menurut Imam Tabari. Ibnu Zaid mengatakan asyayatinu wal malakani yu'alimunan nasa asihra. Maksud ayat ini adalah setan-setan dan dua malaikat tadi Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi menurut Imam Tabari, Harut Marut itu adalah golongan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menegakkan hukum di dunia. Tapi menurut Ibnu Zaid enggak. Justru Harut dan Marut itu seperti halnya setan, dia datang untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Gitu ya Pak ya. Itu versi yang dari Tabari. Nah, versi berikutnya, sebagian ulama mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah bukan malaikat, itu hanya kiasan saja dari Allah. Harut dan Marut itu adalah manusia. Nah, di antara yang menafsirkannya ini di dalam tafsir Al-Qasimi halaman 210. Walladzi dzahaba ilaihi al-muhaqqiquna ana Haruta wa Maruta kana rajulaini mutadhahiraini bisolahi wa taqwa fil babila. Pendapat yang dikuatkan pada ulama muhakkik adalah bahwa Harut dan Marut bukanlah malaikat, tetapi dia adalah manusia yang menunjukkan sisi kesolehan dan ketakwaannya. Jadi Harut Marut itu bukan malaikat, tapi Harut Marut itu adalah manusia yang soleh. Saking solehnya dia digambarkan seperti malaikat. Itu menurut Imam Al-Qasimi di dalam tafsirnya. Jadi pendapat yang pertama tadi Harut Marut adalah malaikat atau juga dari golongan setan yang mengajarkan sihir. Menurut Al-Qasimi, Harut Marut adalah manusia yang soleh. Ya. Nah, versi yang ketiga yang rajih. Nah, ini di dalam kitab Majmu' Fatawa wal Maqalat al-Mutanawwi'ah. Ini di dalam kitab kumpulan-kumpulan tentang fatwa. Yang benar adalah wallahu a'lam bahwasanya Harut dan Marut benar adalah malaikat. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, Bapak yang mengadakan ini sekarang menjadi sebuah polemik ya, karena Syekh Abdul Aziz bin Baz disinyalir adalah Wahabi dan juga Salafi. Bahkan kemarin ada salah satu kawan kami yang sekolah di Madinah di UIN itu tertahan di airport beberapa hari, nggak bisa pergi dikarenakan harus pulang ke kampus ke UIN. Itu nggak boleh karena ya tadi seolah-olah kampus di Mekah dan di Madinah itu mengajarkan tentang masalah kewahabian, sehingga kawan kami tidak bisa balik ke kampus. Salah satu alasannya karena di Madinah adalah sarangnya Wahabi. Ya, Allahu a'lam. Al-ikhtilaful ulama'i fi hadza. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah Harut dan Marut. Wal adhar, dan adapun yang jelas, adapun yang zahir, annahu malakani nazlan ibtilaan wa mudatan. Dan adapun yang jelas, Harut dan Marut adalah malakani, dua malaikat nazlan yang diturunkan oleh Allah ibtilaan wa ibtihan sebagai ujian dan cobaan untuk manusia. Jadi intinya menurut Majmu' Fatawa, ya Harut Marut itu adalah malaikat. Tapi Allah sengaja menurunkan Harut dan Marut sebagai ladang ujian umat manusia agar umat manusia itu naik derajat di sisi Allah. Kenapa pada tadi bahasanya ujian dan bahasa itu fitnah? Orang Arab itu mengenal kalimat fitnah sebelum adanya Islam. Orang-orang Arab menggunakan bahasa fitnah itu biasanya digunakan di area tempat tambang. Ketika dia menambang emas, dia menambang perak, kan itu langsung bijil emas, langsung bijil perak. Ternyata para penambang harus memisahkan dulu biji-biji yang bukan emas, apa ya namanya itu ya, itu nyata ya, untuk memisahkan itu ada namanya gitu ya. Nah, orang Arab itu menyebutkan sistem pemisahan emas dengan batu agar emasnya keluar dan muncul menjadi emas murni. Bahasa Arabnya itu fitnah. Makanya orang-orang Arab jika sudah memisahkan batu dan emas, jika biji peraknya sudah terpisah dari bebatuannya, si penambang tersebut akan berkata, fatantu al-fiddata wal dhahaba, saya telah menguji emas dan perak. Maksudnya apa? Emas dan perak yang tadinya adalah biji-biji batuan, setelah dipisahkan dengan satu cara, muncullah emas asli yang diukur hanya 0,00 gram. Nah, itu
cara mengujinya itu disebut fitnah. Makanya kenapa Allah meminjam bahasa ini dan disimpan di dalam Al-Quran sebagai bahan ilustrasi ketika Allah mewujudkan ujian kepada manusia, besar harapan manusia yang diuji itu akan menjadi manusia yang berharga seperti berharganya emas setelah lepas dari kotoran-kotoran. Kita berarti diuji supaya lepas dari dosa-dosa kita dan kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ujian Allah itu. Nah, termasuk salah satu ujian yang Allah turunkan adalah lahirnya ilmu sihir melalui Harut dan Marut. Mengapa mereka mengajarkan sihir? Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian. Syekh Asadi di dalam tafsirnya menyatakan, wa kadzalika ittiba'ul yahudu as-sihra alladzi anzala 'alal malakaini kainaini bi ardin Babila. Demikian juga orang Yahudi biasa mempraktekkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat. Jadi orang Yahudi juga sering mempraktekkan sihir seperti sihir yang pernah diturunkan oleh dua malaikat yang ada di bumi. Nah ini ya, min aradil Irak. Nah ternyata diturunkan itu di Babilonia yang sekarang Babilonia itu namanya Irak. Irak itu bahasa Arabnya al-Irak ini ya. Anzala alaihima as-sihra, dan Allah menurunkan kepada dua malaikat itu as-sihra, yaitu sihir. Imtihan sebagai ujian, wabtilah sebagai cobaan, minallahi li ibadihi, dari Allah untuk hamba-hambanya. Ini Pak ya, dalam tafsir Asani. Nah, kesimpulan, adapun kisah yang beredar tentang Harut dan Marut bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah, kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh. Ini adalah kisah Israeliat. Jadi, mulai dari pendapat Harut Marut adalah manusia yang soleh, Harut Marut adalah kelompok dari setan yang mengajarkan sihir, atau Harut Marut disebut pula sebagai malaikat yang dihukum oleh Allah karena mereka pernah zina, mabuk dan membunuh. Ini semua adalah kisah palsu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana kata Imam Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir mengatakan kesimpulannya rincian Harut dan Marut itu berasal dari Israeliat. Karena tidak ada hadis sahih marfu muttasilan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bicara dengan hawa nafsu. Jadi kumaha atuh nyimpulkeun Harut teh? Nah ini Asadi mengatakan wa kullu ma ada dhahirul Qur'ani fi hali hadaini al-mawaqi. Semua kisah Harut dan Marut ini selain yang ada di dalam zahir ayat, semua berasal dari kisah Israeliat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang maksudnya malaikat. Jadi begini Pak, di dalam Quran kan dohirnya begini, Allah menurunkan dua malaikat Harut dan Marut di Babil sebagai ujian. Udah saja, kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam Sa'di, pahami saja ayat itu seadanya. Jangan dikulik oleh pikiran kita, jangan dikulik oleh rasa kita, karena jika kita mengulik sesuatu yang tanpa ilmunya malah akan menjadi tahayul. Nah, itulah makanya kenapa kisah Harut dan Marut menjadi kisah yang sangat ramai, menjadi kisah tahayul, karena tidak ada dalil yang kuat yang menceritakan kisah sebenarnya tentang Harut Marut. Pahami saja ayat Quran seadanya segitu. Seperti apa? Oh, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian bagi umat manusia. Atau cakap sakitu, tong dihubung-hubungkan jeung malaikat Reziel, jeung malaikat Gabriel dan lain sebagainya. Udah, Harut Marut adalah dua malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian bagi umat manusia. Oke, jadi kesimpulan hari ini, sihir itu ada. Sihir itu Allah turunkan melalui perantaran dua malaikat Harut dan Marut, dan salah satu legenda yang paling terkenal dari penghulu para nabi yang memiliki sihir, bukan memiliki sihir ya, yang menyimpan berbagai macam misteri sihir yang ditumpuk di dalam tahtanya, yaitu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan garis yang paling besar, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tidak memiliki sihir. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan tidak terbatas. Itu semua adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita ingin belajar dan praktek sihir, walaupun bisa diwujudkan, itu semua hanyalah akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW terkena sihir oleh orang-orang Yahudi sebagai lanjutan dari orang-orang Yahudi mempelajari sihir dari malaikat Dajjal. Itu saja. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastinya usah sejauh ini. Mana jatuh katanya Pak? Ustaz, kalau sampai usah pemerintahan lencah atau pemerintah sih para orang tuh santrinya Dia ceritanya kabur. Lalu kata sekarang aku cuma diri ya. Kata mah memantulkan kepercayaan gitu. Tapi kalimatnya Membahasakan kami yakin tapi bagian kita kan singkatnya tidak selamanya kita harus datang ke pemujaan. Termasuk tadi sesuatu yang kita yakini. Bahkan kulun campur kami ayam media sanes kita cetak cengeng. Tapi dia menggunakan bahasa Al-Quran itu sama termasuk bagian daripada jampe sihir. Jadi jampe sihir itu terkadang ngomong bahasa Yewai, nggak bahasa Quran biasa. Isim-isim kan ada isim-isim itu bahasa Quran. Raja. Nah raja. Mau kita tadi tujuan mana?